Baik, untuk melengkapi tugas UAS dari metode kuantitatif 2, kami dari kelompok 6 akan menganalisis PLS, yaitu dengan judul artikel Advocate and Formal Product terhadap niat beli konsumen. Nah, izinkan perkenalkan saya adalah M. Syarik Masyifa dengan NIM 138. Untuk latar belakang dari review artikel yang kami lakukan adalah what is informal product adalah informal product adalah produk yang dirancang untuk minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di siklus hidupnya, mulai dari produksi hingga pembuangannya. Nah, konsep green product ini menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap di lingkungan. Nah, konsumen yang kami teliti atau dari jurnal yang kami teliti memiliki kecenderungan untuk membeli green produk karena faktor harga, atribut, dan pengetahuan. Dan artikel ini menganalisis peran atribut produk, persepsi harga nilai, dan keyakinan lingkungan, persepsi dampak lingkungan, sikap konsumen, serta moderasi antara informasi dan kesadaran lingkungan. Nah, untuk hasil dari analisis PET telah dapat dilihat, yaitu hasil PLSM menunjukkan bahwa sikap konsumen sebesar 0,477 menjadi faktor kunci dalam membentuk niat beli produk ramah lingkungan, yaitu sebesar 0,225, dan customer attitude ini berpengaruh langsung ke green purchase intention sebesar 0,402 dan dimoderasikan oleh variabel moderasi. Yang pertama adalah environment awareness sebesar 0,56 dan pengaruh positif. Sedangkan education dan information influence ini berpengaruh negatif sebesar negatif 0,090. Dan pengaruh terbesar terhadap customer attitude ini ada variabel exogen yaitu product attribute yang sebesar 0,559, yang artinya semakin baik atribut produk ramah lingkungan, kualitas, manfaat, dan keamanan, semakin positif sikap konsumennya. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Mulana dengan NIM 495. Saya akan menjelaskan dari peran saya, yaitu tentang kontrol reliability and quality. Jika nilai reliabilitasnya itu lebih tinggi dari 0,7, maka indikatornya itu konsisten dan juga itu mampu menjelaskan value-nya. Jika nilai untuk AP-nya itu lebih tinggi dari 0,5, maka akan indikatornya itu konsisten dan mampu menjelaskan labelnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, estimate validity. Hasil semua menunjukkan semua variabel itu mempunyai nilai di bawah 0,9. Jika itu bilang lain, berbeda satu yang lain. Cuma ada satu variabel yang lebih tinggi gitu, jadi akan yang tapi dia tidak berpasangan. Untuk formulasinya itu konstruksinya lebih tinggi akan memenuhi kualitas diskriminasinya gitu. Dari hasilnya itu kita langsung lebih rendah maka menunjukkan itu bahwa mesin itu mampu membedakan lain, sehingga tersebut telah akan dilanjutkan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang S-square. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Firmansyah, NIM 24118. Dari tabel tersebut, consumer attitude memiliki R-square sebesar 0,477, yang berarti model cukup kuat karena hampir setengah perubahan sikap konsumen dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Sementara green purchase intention hanya memiliki R-square sebesar 0,22. Jadi, intinya adalah pengaruh model masih lemah dan hanya sekitar 22% dapat dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya adalah bagian R-square. Hasil R-square menunjukkan bahwa produk attitude memiliki pengaruh terbesar dalam model, yaitu 0,508. Perception, environmental value, and belief memiliki 0,195 dan customer attitude 0,091, masih berpengaruh tetapi tergolong kecil. Sedangkan sementara variabel lain seperti education, informant, influence, environmental awareness, serta variabel moderansi memiliki nilai R-square sangat kecil, yaitu 0,003 sampai 0,010, sehingga kontribusi nyaris tidak signifikan dalam model. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa atribut produk memberikan pengaruh terbesar terhadap sikap konsumen yang kemudian menjadi faktor kunci meningkatkan niat pembelian produk ramah lingkungan. Sikap konsumen berperan sebagai jembatan antara persepsi nilai, keyakinan lingkungan, dan dampak lingkungan yang dirasakan. Hasil uji reliabilitas dan validitas memperlihatkan bahwa sebagian besar
konstruksi sudah memenuhi standar pengukuran meskipun error awareness serta price value perception hanya memerlukan perbaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian analisis AHP kelompok 6. Saya Mecha Faradika akan menjelaskan tentang latar belakang. Untuk penentuan prioritas mata kuliah perlu dilakukan karena setiap mahasiswa memiliki beban akademik dan kapasitas belajar yang berbeda. Sehingga dibutuhkan proses evaluasi yang terstruktur agar keputusan yang diambil lebih tepat dan sesuai kebutuhan studi. Melalui penyusunan model hierarki, berbagai kriteria seperti minat, tingkat kesulitan materi, beban tugas, jadwal kuliahan, dukungan sarana, dan kualitas dosen dapat dianalisis secara menyeluruh. Kriteria ini kemudian dibandingkan dengan alternatif mata kuliah yang tersedia, misalnya MK1, MK2, serta mata kuliah lain seperti perencanaan bisnis dan KAK, yang mengajarkan analisis kebutuhan proyek serta sistematis. Dengan proses penilaian tersebut, kontribusi tiap faktor dapat dilihat dengan lebih jelas sehingga mahasiswa dapat menentukan prioritas mata kuliah secara objektif, struktur, dan selaras dengan tujuan akademik mereka. Selanjutnya untuk matrik perbandingan berpasangan alternatif, tabel-tabel itu yaitu proses perhitungan AHP yang membandingkan mata kuliah berdasarkan berbagai kriteria seperti pendukung dosen, beban tugas, dan penjadwalan, minat, dan tingkat kesulitan. Setiap matriks menunjukkan kekuatan satu alternatif dibanding yang lain, dan tabel normalisasinya itu digunakan untuk mendapatkan bobot prioritas. Selanjutnya ada matriks perbandingan berpasangan pada kriterianya. Tabel tersebut menjelaskan seberapa penting masing-masing kriteria dibandingkan satu sama lain. Hasil akhirnya akan digunakan untuk menentukan bobot utama setiap kriteria dalam model AHP sebelum digabung dengan bobot alternatif. Baik, selanjutnya saya Prima Safira dengan tim 24111. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki, di mana dengan bantuan struktur ini perhitungan AHP dapat menghitung bobot setiap kriteria dengan menentukan mata kuliah yang mana paling sesuai dengan tujuan akhir. Selanjutnya yaitu peringkingan. Berdasarkan peringkingan mata kuliah MK1 unggul pada kriteria pendukung dengan nilai 0,526, mata kuliah KK menjadi yang paling unggul karena memiliki minat tertinggi 0,418 dengan nilai dosen tertinggi 0,548. Sedangkan perencanaan memiliki beban tugas paling berat dengan nilai 0,536, namun jadwal paling mendukung dengan nilai 0,29. Sementara itu MK2 dinilai dengan paling sulit dengan nilai 0,329 dengan bobot kriteria terbesar terdapat pada dosen 247. Disusul penjadwalan 0,186 dan minat 0,178. Maka MK1 menjadi mata kuliah yang paling kuat secara keseluruhan. Untuk selanjutnya bobot matrik kriteria dengan bobot matrik alternatif, di mana MK1 menjadi pilihan dengan bobot paling besar yaitu 0,286. KAK menempati posisi yang kedua dengan nilai 0,246, perencanaan bisnis dengan nilai 0,204, MK2 dengan nilai 0,192, dan MSDM memiliki bobot paling rendah yaitu 0,071. Nilai CR yaitu 1,7 yang berarti tingkat konsistensi masih belum memenuhi standar sehingga penilaian perbandingan mungkin perlu diperbaiki agar lebih logis. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan AHP yang dilakukan diperoleh urutan prioritas, MK1 menjadi pilihan utama karena memiliki bobot tinggi dibandingkan alternatifnya. KAK menempati posisi kedua dalam tingkat prioritas, diikuti oleh perencanaan bisnis pada posisi ketiga. Selanjutnya MK2 berada pada peringkat keempat, sedangkan MSDM memiliki bobot terendah. Meskipun demikian, nilai CR sebesar 1,4 menunjukkan bahwa konsistensi penilaian masih belum memenuhi standar. Diperlukan perbaikan dalam proses pembuatan agar hasil keputusan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.